Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video pembelajaran matematika dengan saya Nelvi. Pada kali ini kita akan belajar tentang pecahan, mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan desimal, per mil, dan persen. Yuk, langsung aja disimak videonya. Pertama, kita akan belajar mengubah pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh 13/5. Artinya 13 dibagi 5. Kita pakai pembagian kurung. 13 dibagi 5. 13 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 berarti 10. Kita kurang hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 5 bisa? Tidak bisa ya. Berarti cukup sampai sini. Dan hasilnya pecahan campurannya itu berarti 2. Nih hasil pembagiannya. Kemudian sisanya 3 per pembaginya yaitu 5. Jadi bentuk pecahan campurannya 2, 3/5. Kemudian pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikannya. Contoh 2/3/4 ya. Nah, ini caranya tinggal kita kaliin saja ini 2 kali 4, lalu hasilnya ditambah sama yang atas, tambah 3. Kita uraikan 2 kali 4 ditambah 3 per pembaginya yaitu 4. Jadi di sini tinggal kita hasilkan 2 kali 4 berarti 8 ditambah 3 berarti 11. Jadi 11/4. Yang ketiga, pecahan biasa menjadi desimal. Contoh 1/5. Yang artinya berarti 1 dibagi 5. Kita pakai pembagian kurung. 1 dibagi 5 dia tidak bisa. Nah, berarti taruh di atasnya angka 0 dan koma. Kemudian taruh di dalamnya angka 0 juga. Ya, berarti tinggal 10 dibagi 5. Hasilnya 2. 2 kali 5, 10. Lalu dikurang 0 hasilnya. Berarti 1/5 itu bilangan desimalnya adalah 0,2. Yang keempat, ada pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikannya ya. Contoh 0,4 berarti 4 kita taruh angkanya di atas per di belakang koma itu ada satu angka. Kalau ada satu angka berarti pernya adalah 10. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 4/10. Biasanya itu diperkecil ya. Biasanya kalau pecahan itu harus angka yang kecil ya. Berarti tinggal kita kecilin. Tinggal 4 sama 10 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 4 bagi 2 adalah 2 per 10 dibagi 2 yaitu 5. Yang B 1,5 sama dengan, nah ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Satunya kita ikutkan sama angka 5 ya. Kenapa di sini 0 tidak diikutkan? Karena biasanya 0 di depan itu dia tidak usah ditulis ya. Jadi kalau angka selain angka 0, nah berarti 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus ditulis ya. Makanya jadinya 15. Nah, kita per terus di belakang koma ini ada satu angka. Berarti kalau ada satu angka pernya itu adalah 10. Nah, jadi ini bentuk pecahan biasanya. Kalau misalkan kita sederhanakan boleh. Nah, ini 15 sama 10 sama-sama bisa dibagi berapa? 5 ya.
Coba berarti 15 dibagi 5, 3 per 10 dibagi 5, 2. Jadi 1,5 bentuk pecahan biasanya 3 per 2. Yang C misalkan 0,24. Nah, ini angka nolnya tidak diikutsertakan ya, jadi 2 dan 4 saja. Berarti 2, 4 per, di belakang koma itu ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 4. Berarti pernya itu adalah 100 ya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000 dan begitu seterusnya. Nah, ini bentuk pecahannya, pecahan biasanya. Kalau kita ingin menyederhanakannya boleh ya. Nah, 24 sama 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, dibagi 2, yaitu 24 dibagi 2 berarti 12 per 100 dibagi 2. 10 aja dulu dibagi 2, dapatnya 5. Sisanya berarti tinggal 0. Nah, ini masih bisa nih dikecilin, dibagi berapa lagi? Oke, kita coba dia dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2 yaitu 6 per 50 dibagi 2 berarti 25. Ini masih bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa ya, karena yang atas genap, yang bawah ganjil. Nah, berarti sudah cukup sampai di sini. Berarti pecahan desimal dari 0,24 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa itu adalah 6 per 25. Yang kelima yaitu pecahan biasa menjadi persen. Contoh 2 per 5. Nah, ini untuk menjadi persen ada 2 cara ya. Cara yang pertama 2 per 5 ini kalau persen itu artinya per 100 ya. Berarti 5 yang penyebutnya bawah ini harus kita jadikan 100. Nah, berarti 5 menjadi 100 itu adalah dikali. 5 dikali berapa hasilnya 100? Nah, yaitu 20. Jika yang bawah dikali 20, maka yang atas juga sama, harus dikali 20. Berarti 2 kali 20, 40. Jadi 40 per 100, 40%. Nah, cara yang kedua 2 per 5 ini bisa kita langsung dikalikan 100%. Nah, berarti tinggal 100 kita bagi 5 ya. 100 dibagi 5 itu 10 aja bagi 5 dapat 2. Taruhin nolnya di atas, sisa 1. Jadi 20 atau langsung aja 100 bagi 5 ya, yaitu 20. Nah, kita kaliin ke 2. 2 kali 20 berarti 40%. Kalau pecahan campuran menjadi persen. Nah, ini sebenarnya caranya sama ya, sama kayak seperti ini, cuman kita ubah nanti pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu, baru selanjutnya menjadi persen. Ya, contoh 2, 3 per 4. Nah, ini kita rubah menjadi persen. Caranya, ini pecahan campurannya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, sama seperti langkah di awal ya. Dia 2 kali 4 ditambah 3, berarti 2 kali 4 tambah 3 per penyebutnya yaitu 4. Nah, 2 kali 4, 8 ditambah 3 berarti 11 per 4. Nah, ini bisa kita langsung aja, boleh pakai cara pertama atau cara yang kedua. Saya pilih cara yang kedua ya. Berarti 11 per 4 dikali 100%. Nah, 100 dibagi 4 itu berarti adalah 25. Nah, tinggal kita kaliin 25 dikali 11. 25 dikali 11 berarti 5, 2 kali 1, 2, 5 kali 1, 5, 2 tambah 5,
72, berarti 275%. Yang ketujuh, persen menjadi pecahan. Nah, contoh 16%. 16% berarti 16 per, nah kalau persen tadi sudah dibahas, kalau persen itu per 100. Jadi bentuk persen menjadi pecahan dari 16% yaitu 16 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilin angkanya dengan cara dibagi. Dibagi angka yang sama, 16 sama 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Dan 16 dibagi 2 yaitu 8 per 100 dibagi 2 yaitu 50. Nah, 8 dan 50 kalau misalkan masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah, dia sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Kita bagi 2 dulu, berarti 8 dibagi 2 dapat 4 per 50 dibagi 2 25. Nah, sampai sini 4 per 25 sudah tidak bisa dibagi lagi atau disederhanakan. Karena yang 4 berarti genap, yang bawah 25, 5-nya ganjil. Jadi dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Lanjut yang ke-8, pecahan menjadi per mil ya. Per mil itu simbolnya seperti ini ya. Nah, per mil artinya per 1000. Contoh 3/4 ya, boleh. Nah, ini kita jadikan dia per mil. Ada dua cara seperti cara yang menjadi persen ya. Nah, cara yang pertama itu 3/4. Nah, kita jadikan dia per mil berarti per 1000 ya. Nah, 4 menjadi 1000 berarti tinggal dikali berapa? Dikali 250 ya. Kalau yang bawah dikali 250, yang atas juga sama, dikali 250. Nah, tinggal kita kali 3 dikali 250. 250 dikali 3, 0, 5 kali 3, 15, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 750. Hasilnya 750 per mil. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 3/4 itu langsung saja kita kaliin dengan 1000 per mil ya. Oke, langsung aja 1000 kita bagi 4 ya. 100 saja dulu bagi 4 dapat berapa? 100 bagi 4 dapat 25 ya. Oke, ini ada nolnya 1, boleh ditaruh di atas sisanya. Dan sekarang kita langsung kaliin aja 3 dikali 250 sama ya. Tadi 750 per mil. Nah, boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Selanjutnya, kita akan mengubah per mil menjadi pecahan. Contoh 12 per mil. Kita rubah dulu menjadi pecahan. Tadi per mil itu berapa per 1000? Berarti 12 per mil 12 per 1000. Nah, ini sudah menjadi pecahan. Nah, biasanya kalau pecahan itu angkanya yang paling terkecil ya. Ini kita sederhanakan, berarti 12 sama 1000. Kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Nah, dibagi berapa 12 sama 1000? Kita coba dibagi 2 ya. Oke, 12 dibagi 2 dapat 6 per, ini 10 aja dulu dibagi 2 dapat 5, sisanya nolnya ada 2 ditaruh di sini. Oke, jadi 6 per 500. Kita sederhanakan lagi, coba 6 sama 500 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Kita coba ya.
6 dibagi 2 dapat 3 per 50 aja dulu dibagi 2, yaitu 25. Tambahin nolnya 1. Nah, jadi 3 per 250. Ini sudah tidak bisa lagi kita kecilin. Contoh 1,4. Nah, ini ada dua cara ya untuk desimal menjadi persen. Cara yang pertama, 1,4-nya ini kita bisa rubah dulu dia menjadi pecahan biasa ya. Berarti 1,4 per di belakang koma ada satu angka berarti per 10. Nah, jika sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, baru kita rubah dia menjadi persen. Caranya saya langsung aja tinggal dikali 100% ya. Ya. Dah, berarti tinggal 100 dibagi 10. Nah, dapat 10. 14 dikali 10, jadi 140%. Kayak gitu. Terus cara yang kedua, 1,4 ini bisa kita langsung aja dikali 100% ya. Nah, ini tinggal 1,4 dikali 100. Nah, saya punya namanya perkalian arah ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dia dikali arahnya ke kanan ya, ke sini. Kalau dibagi arahnya ke kiri. Nah, karena ini dia dikali berarti 1,4. Nah, lihat dia dikali 100. 100 itu nolnya ada 2. Berarti kita geser komanya ke arah kanan sebanyak 0 yang ada di angka 100, yaitu 2. Kita gesernya sebanyak 2 kali. Ya, kita mulai geser komanya ke arah kanan sebanyak 2. 1, 2. Nah, dia berhenti di sini. Berarti komanya berpindah ya. Komanya hilang yang di sini. Dia berpindah di sini. Karena di sini nggak ada angkanya lagi, maka kita langsung sulap ya. Bukan sulap sih. Kita langsung tulis aja, tambahkan angka 0 ya. Nah, jadinya hasilnya 140%. Kayak gitu ya. Selanjutnya persen menjadi desimal. Oke, contoh 15%. Kita rubah menjadi desimal. Ini kita langsung aja 15%-nya dirubah dulu menjadi pecahan ya. Berarti persen itu kan per 100 ya. Jadi 15 langsung persen per 100. Nah, ini sudah menjadi pecahan. Langsung kita baru menjadikan dia desimal ya. Nah, berarti artinya 15 dibagi 100 ya. Tapi saya tidak memakai pembagian ini ya, pembagian kurung. Saya memakai teknik yang pembagian arah ya. Jadi kalau dibagi arahnya ke kiri, kalau dikali arahnya ke kanan ya, ke sini. Nah, ini 15 dibagi 100. Berarti 15. Nah, kita bagi 100. Ini 100 ini nolnya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, karena pembagian arahnya ke kiri, nah kita geser saja dari angka 5 ini dari ujung sini ya. Kita geser ke kiri. Karena dia tidak ada komanya, makanya kita mulainya dari angka yang paling ujung, yaitu 5. Kita geser sebanyak 0 yang ada di 100. Nah, kita geser sebanyak 2 berarti ya. Kita hitung 1, 2, berhenti di angka 1. Nah, kalau sudah berhenti di angka 1, karena di depannya sudah tidak ada angka lagi, maka kita tambahkan dia koma di depannya. Selanjutnya, kita taruh 0 untuk penambahannya. Jadi 0 itu penambahannya ya. Jadi hasilnya adalah 0,15. Itu. Jadi boleh pakai pembagian kurung atau mau langsung pembagian arah seperti saya juga bisa ya. Yang B itu misal 1,4%. Nah, gimana kalau ada komanya di sini?
Nah, ini sama seperti yang ini, caranya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti 1,4 per 100 ya. Nah, ini kita rubah, saya pakainya yang ini kayak tadi ya, pembagian arah. Jadi 1,4 dibagi 100, berarti kalau dibagi arahnya ke kiri ya. Nah, lihat 100 itu nolnya ada 2 angka, berarti digesernya sebanyak 2 ya, ke arah kiri karena dia pembagian. Lihat di sini ada koma. Nah, berarti dia digesernya mulai dari yang koma. Kalau tadi dia digesernya dari ujung sini karena dia tidak ada komanya ya bentuk soalnya. Tapi kalau ini bentuk soalnya ada komanya, maka digesernya dari koma. Kita geser sebanyak 2 ya, 2 kali karena 100 nolnya ada 2. Oke, kita mulai geser. 1, 2. Nah, dia berhenti di sini komanya. Berhenti di sini berarti kita tulis komanya di depannya, terus ada angka 0. Nah, ini untuk penambahannya ya, 0 yang di depan ini, karena setelah koma depannya pasti 0. Nah, ini angka yang berhenti di sini kan tidak ada angkanya ya. Nih, tadi langkah yang berhenti di sini tidak ada angkanya. Maka ini kita rubah ya, kita rubah atau kita tambahkan saja. Kalau nggak ada angkanya, kita tambahkan angka 0 jadinya. Nah, jadi koma yang di sini sudah hilang karena dia sudah pindah komanya dari sini menjadi ke depan sini ya. Jadi hasilnya itu adalah 0,014. 12 itu adalah desimal menjadi per mil ya. Kita rubah desimal menjadi per mil. Nah, contoh 0,4. Nah, untuk menjadi per mil itu ada 2 cara ya. Oke. Cara yang pertama 0,4 itu kita rubah dulu dia menjadi pecahan ya, berarti 4 per di belakang koma ada 1 angka berarti per 10 ya. Nah, berarti bentuknya 4 per 10. Langsung kita jadikan per mil. Per mil itu berarti per 1000 ya. Atau saya langsung aja dikali 1000 per mil ya. Kayak gini boleh. Nah, langsung 1000 kita bagi 10. Ini tinggal dicoret aja. 1 nolnya, dicoret 1 nolnya. Dicoret artinya dibagi ya. Jadi 1000 dibagi 10 ya berarti 100. Dah. 100 langsung kita kali dengan 4. Jadi 400 per mil. Ini maaf nolnya tambah lagi ya. Jadi 400 per mil isiannya. Nah, untuk cara yang kedua itu 0,4 bisa langsung kita kaliin dengan 1000 per mil ya. Jadi langsung aja saya pakai perkalian arah. Kalau kali dia arahnya ke kanan. Nah, ini 0,4 ya. Kita kalikan dengan 1000. 1000 nolnya berarti ada 3 ya. Tuh 2 3. Nah, berarti kita geser sebanyak 3 kali. Ya, karena dia ada koma di sini, berarti gesernya mulai dari koma ke arah kanan ya. Kalau perkalian kita geser sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti komanya sudah digeser ke sini, yang ini dihapus dan 0 yang di depan itu dihapus ya. Nah, jadi ini kan tidak ada angkanya nih. Nah, maka kalau tidak ada angkanya, langsung aja boleh kita tambahkan dengan angka 0 ya. Sebagai pengganti angka yang tidak ada angkanya. Jadi kita tambahkan saja 0. Berarti hasilnya 400 per mil. Gitu, sama ya. Nah, jadi boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Selanjutnya per mil menjadi desimal. Contoh 15 per mil. Nah, ini kita rubah dulu dia menjadi pecahan ya. Berarti 15 per mil, 15 per 1000. Nah, untuk menjadi desimal,
kita bisa pakai pembagian kurung ya, berarti 15 dibagi 1000. Atau saya mau memakai pembagian arah ya, jadi kalau dibagi arahnya ke kiri kayak gitu. Nah ini 15 dibagi 1000, 1000 berarti nolnya ada 3. Nah yang 1000 ini digunakan sebagai langkahnya ya, karena nolnya ada 3 berarti langkahnya sebanyak 3 ke arah kiri. Lihat 15 itu dia tidak ada komanya, berarti kita mulai langkahnya dari ujung sini, dari angka 5. Kita hitung sebanyak 3 ke arah kiri ya, berarti 1, 2, 3. Nah berhenti di sini, kita taruhin koma, tambahkan koma ya, terus tambahkan lagi angka 0. Dan yang berhenti di sini, nih langkah yang berhenti di sini, itu kita tambahkan angka 0 ya. Karena dia sudah tidak ada angkanya, makanya kita boleh tambahkan 0 saja langsung. Berarti hasilnya 0,015. Persen menjadi per mil. Contoh 25%. Ini kita rubah menjadi per mil. Pertama kita rubah dulu 25% ini menjadi pecahan biasa ya, berarti 25 per 100. Nah langsung aja untuk menjadi per mil kita kali 1000 per mil gitu ya. Jadi tinggal 1000 dibagi 100. Kalau 1000 dibagi 100 tinggal kita coret aja nolnya. Di sini ada 2, berarti coretnya sebanyak 2 juga. Gitu. Artinya dicoret yaitu dibagi ya. Jadi 1000 dibagi 100 yaitu 10. Nah, tinggal kita kaliin 10 dikali 25, berarti 250 per mil. Selanjutnya 15, yang ke-15 itu per mil menjadi persen. Nah, ini sebaliknya ya. Jadi langsung aja contoh 12 per mil kita rubah menjadi persen. Nah, ini kita rubah dulu 12 per milnya menjadi pecahan biasa, berarti 12 per 1000 ya. Nah, baru kita jadiin persen, tinggal dikaliin aja 100% gitu ya. Nah, berarti 100 ini masing-masing nolnya kita coret ya, tapi coretnya sama nolnya. Kalau ini nolnya 3, ini 2, berarti coretnya biar seimbang, yaitu coretnya 2 aja. Atau artinya 100 dibagi 1000 gitu ya. Nah, bisa langsung dicoret. Sisa berarti 12 per 10. Ini nolnya ada 1. Berarti 12 dibagi 10. Nah, berarti 12 dibagi 10 yaitu boleh pakai pembagian arah ya. Kalau misalkan bagi arahnya ke kiri, nah ini nggak ada komanya, berarti mulai hitungnya dari ujung sini. Karena dia per 10 dibagi 10, 10 itu nolnya ada 1, berarti dia kita hitung arahnya sebanyak 1 kali aja. Berarti kita mulai ya, hitung berarti 1, udah mentok sampai sini kan dia. Nah, baru kita taruh di angkanya, angka depan 2 itu koma. Berarti 1,2%. Atau bisa langsung aja 12 bagi 10 yaitu 1,2. Kayak gitu. Nah, bagaimana? Mudah kan belajar mengubah pecahan? Langsung aja ya kalian belajar. Selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.